Halo pendengar setia LSCM Podcast, welcome to LSCM Podcast Season 2 bersama saya Asri. Nah, buat yang belum tahu nih, LSCM Podcast adalah platform belajar mengenai logistik dan supply chain management bersama para ahli dan expert di bidangnya. Nah, pada kali ini sendiri, episode yang akan dibawakan berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Karena pada kali ini kita akan membawakan LSCM Podcast Special Edition, membahas mengenai social commerce, di mana kita akan menggali lebih dalam terkait social commerce dan aspek logistik di dalamnya. Selain itu juga aspek-aspek apa saja sih yang perlu diperhatikan terkait implementasi dari social commerce itu sendiri. Karena belakangan ini social commerce sedang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia dan telah menjadi isu hangat di Indonesia. Maka dari itu, untuk tahu lebih lanjut, kali ini saya akan ditemani oleh dua pembicara lainnya nih. Nah, daripada penasaran, yuk kita sama-sama temui pembicara kita. Nah, kali ini saya sudah ditemani oleh Pak Dodi Hartanto dan Pak Rizky Revianto selaku dosen dari Departemen Teknik Sistem dan Industri, khususnya dari Lab LSCM sendiri. Nah, mungkin sebelumnya apa kabar Pak dari Pak Dodi, Pak Rizky? Baik. Nih, mungkin sebelum buka dari LSCM Podcast ini bisa sedikit memperkenalkan diri kepada penonton LSCM Podcast dan menjelaskan sedikit terkait kesibukan dari Pak Dodi dan Pak Rizky akhir-akhir ini. Siapa duluan nih? Terserah dari Pak Dodi, Pak. Pak Rizky. Oke, nama saya Rizky Revianto Putra. Saya di sini sebagai dosen di Departemen Teknik Sistem dan Industri ITS, khususnya di Laboratorium Logistics and Supply Chain Management. Kesibukan saya ya seperti pada umumnya dosen, ada mengajar, melakukan penelitian, melakukan pengabdian masyarakat, membantu departemen, kurang lebih seperti itulah. Baik, saya Dodi Hartanto, saya juga dosen Departemen Teknik dan Sistem Industri ITS, khususnya di Lab LSCM, ya Laboratorium Supply Chain Logistik dan Supply Chain Management. Kesibukan sehari-hari karena sebagai dosen ya ngajar, peneliti, kemudian pengabdian masyarakat, ngomong anak, ngomong istri, dan hobi. Itu Mbak ya kira-kira. Terima kasih. Tadi Bapak sudah sedikit membahas tentang hobi nih Pak. Berarti kan dari luar akademis Bapak banyak melakukan hobi-hobi lainnya gitu kan Pak. Mungkin kalau di luar sisi akademis itu Bapak ini mengikuti sosial media juga nggak ya Pak? Atau membuat konten seperti di Instagram gitu. Dan kalau boleh tahu sosial media apa yang Bapak miliki? Saya TikTok ada, tapi kurang aktif ya. Twitter ada, kurang aktif. Facebook ada, lumayan aktif karena generasi saya generasi Facebook ya. Instagram aktif akhir-akhir ini. Itu sih, 4 itu sih media sosialnya. Ya. Nah, dari Pak Rizky sendiri gimana? Saya TikTok nggak punya, agak outlier ya. Instagram punya tapi cuma buat lihat-lihat, kalau bahasa sekarang silent reader. Twitter lumayan aktif, Facebook bahkan mungkin sudah lupa passwordnya, jadi pernah punya tapi nggak pernah dibuka. Mungkin itulah kalau saya sosial media. Baik Pak, mungkin sedikit ngomongin sosial media kan nih Pak. Kan dari sosial media sendiri sekarang menjadi platform yang cukup digemari oleh masyarakat Indonesia dan menyita paling banyak waktu masyarakat Indonesia. Dan tambah lagi sekarang sosial media cukup berkembang dengan adanya social commerce nih Pak. Dan akhir-akhir tahun kemarin itu ada isu terkait salah satu social commerce di Indonesia yaitu TikTok Shop. Nah, TikTok Shop tuh awalnya itu sempat ditutup karena mungkin kesalahan regulasi, pelanggaran regulasi di Indonesia. Tapi buka kembali di akhir tahun 2023 kemarin. Mungkin dari Pak Dodi dan Pak Rizky, apakah Bapak mengikuti terkait perkembangan isu sosial media atau social commerce ini tuh bagaimana di Indonesia, Pak? Ya, saya dulu ya nanti biar dilengkapi Pak Rizky. Ya. Baik. Jadi saya itu sebelum TikTok rame itu biasanya diawali dari penasaran sebenarnya. Dia tuh nimbrung ke istri saya itu suka itu loh Mbak lihat Facebook tapi jualan yang live. Ya, saya lihat kok seru. Jadi ada jualan tas, baju gitu, ya viewernya tuh banyak bisa ribuan. Terus di situ itu kayak rebutan barang, terus
secara live itu juga saling mentestimoni gitu ya. Terus kalau ada barang tertentu kayak cepet-cepetan, saya yang itu terlanjur saya ambil ya kehabisan gitu ya. Oh, saya berpikir di situ, oh, ini ada cara berjualan baru yang belum pernah dibahas gitu ya. Saya sudah mikir itu sebenarnya. Terus kemudian TikTok akhirnya rame. Ternyata saya pikir TikTok tuh awalnya cuma konten orang joget-joget gitu ya. Anak-anak saya tuh suka bikin konten sama temennya, terus ternyata kok bisa jualan. Terus kemudian ternyata bisa jualan, rame, laris. Kemudian isunya awalnya diawali dari pasar Tanah Abang yang kemudian sepi, penjualan anjlok, orang beralih perilakunya berbelanja ke TikTok. Harganya murah, nyaman, pilihannya banyak, bebas memilih, kalau nggak suka ganti channel dan seterusnya. Terus kemudian akhirnya UMKM dan beberapa pedagang di pasar tradisional itu dilindungi oleh negara, ya. Terus kemudian isunya ternyata setelah dilihat bahwa TikTok itu izinnya adalah sosial media, tetapi kok menjalankan bisnis sebagai e-commerce, ya. Kemudian ditutup kan. Ketika ditutup, pemerintah repot juga akhirnya, karena ternyata yang menggantungkan hidupnya dari jualan di TikTok banyak juga, gitu kan. Jadi serba salah kan pemerintah ya, menutup salah, membuka juga salah. Akhirnya ada regulasi, harus ada izin, boleh nanti dibuka lagi, tetapi izinnya tidak boleh hanya sosial media, tetapi juga e-commerce. Nah, kalau ditutup lama-lama, itu juga yang bisnis di TikTok selama ini itu nanti tertutup rezekinya, maka ini harus segera dibuka dalam waktu cepat. Nah, TikTok yang modelnya bisnis seperti itu kemudian harus beralih ke e-commerce secara cepat kan juga sulit. Kemudian solusi yang mungkin win-win, akhirnya mereka gabung sama Tokopedia. Nego-nego akhirnya 75% kepemilikan saham sekarang dimiliki TikTok, Tokopedia itu. Gitu Mbak, sejauh ini yang saya ikuti ya. Berarti Bapak cukup mengikuti ya perkembangan dari isu TikTok Shop, sosial commerce yang lainnya juga, dan tadi Bapak menyebutkan Facebook berarti ya Pak. Karena tadi Bapak juga sempat menyebutkan terkait e-commerce nih Pak. Mungkin perbedaan dari social commerce dan e-commerce dari pendengar LSM Podcast ini kan mungkin masih belum tahu nih kan. Kalau ternyata social commerce dan e-commerce itu terdapat perbedaan. Mungkin kalau dari Pak Dodi atau Pak Rizky, apa sih sebenarnya perbedaan dari social commerce dan e-commerce itu? Oke, mungkin saya jawab. Jadi bahkan di kalangan akademisi pun ada spektrum pemahaman yang berbeda mengenai social commerce. Belum lagi kalau kita bicara pemahaman di level industri atau praktisi. Jadi pemahaman social commerce itu definisinya bisa cukup beragam. Beberapa literatur mengatakan asalkan ada penggunaan sosial media atau transaksi jual beli di sosial media, maka itu sudah social commerce. Dari segi yang cukup sempit menurut saya. Untuk yang lebih luas, asal ada hubungan interaksi antar pembelinya, ada hubungan keterkaitan, pengaruh antar pembeli, pengaruh antar satu pertemanan atau satu keluarga dalam membeli barang yang melibatkan platform online, maka itu sudah disebut social commerce. Jadi kalau kita bicara sekarang, awalnya mungkin yang dipelopori oleh tadi sudah disampaikan Pak Dodi, misalnya Facebook punya Facebook Live, di mana Facebook sendiri adalah sosial media ya, otomatis di sana ada pertukaran informasi antar konsumen, maka itu jelas social commerce. Dan teman-temannya sekarang TikTok sudah jualan, Instagram sudah jualan, itu sudah fix social commerce. Kemudian sekarang kalau kita bicara misalnya platform-platform yang awalnya e-commerce murni, misalnya Tokopedia, Shopee, kalau dilihat di bawah itu kan ada kolom review ya dari pembeli. Selama si kolom review atau konsumen yang membaca kolom review itu keputusan pembeliannya itu dipengaruhi oleh pendapat orang lain, dipengaruhi oleh pembeli yang lain, maka itu juga sudah dalam konteks social commerce. Belum lagi kalau kita bicara agak mundur ke belakang, ada praktek-praktek misalnya group buying, misalnya
Kalau beli secara berkelompok, misal sampai 10, mengumpulkan 10 konsumen, maka mendapatkan harga spesial. Itu kan praktek-praktek yang juga umum, ini juga termasuk ya bentuk-bentuk dari social commerce, karena ada interaksi, ada saling mempengaruhi keputusan pembelian antara konsumen satu dengan konsumen yang lain. Jadi itu yang membedakan e-commerce dengan social commerce. Kalau e-commerce sendiri nggak ada hubungan interaksi antar pembeli tadi. Mungkin kalau dari yang Bapak sebutin sendiri kan tadi ada interaksi, perbedaan dari social commerce dan e-commerce itu terutama dari interaksi satu sama lain dari penggunanya. Mungkin kalau dari Pak Dodi atau Pak Rizky, pernah nggak sih menggunakan interaksi tersebut gitu menjadi platform untuk mengetahui lebih lanjut terkait informasi dari produk-produk yang ingin dibeli? Tadi kan mungkin ada live streaming atau review orang. Pernahkah Bapak ikut menuliskan review atau membaca review-review orang dan akhirnya jadi lebih ingin untuk membeli produk tersebut gitu mungkin, Pak? Ya, gini, social commerce itu unik ya, saya amati, saya juga kadang menggunakan. Jadi gini, reviewer itu juga ada kredibilitasnya. Kalau yang mereview siapa, enggak ini orang. Tapi kalau ada satu produk, kok sampai seseorang ini merekomendasikan, gitu ya, itu kredibilitas sarannya itu impact-nya besar sekali, gitu ya. Mbak Astri dan teman-teman mesti misalkan ya, kalau mau beli handphone, ada channel YouTube tertentu yang dituju kan, iya kan? Betul. Oh, ini pasti kalau merekomendasikan, kadang keluaran handphone satu tahun berbagai merek dibandingkan di review, gitu ya. Kalau dia sampai merekomendasikan, kita itu tenang untuk beli, gitu ya. Tapi ada juga orang yang mereview, baru beli sekali langsung mereview, itu kadang kita nggak, masa iya, gitu ya. Itu yang menarik dari social commerce. Jadi review pun itu tergantung siapa yang mereview, itu satu. Terus yang kedua yang menarik lagi itu adalah terdapat berbagai komunitas pembeli. Komunitas pembeli, misal kalau kita mau beli mobil merek tertentu, gitu ya, itu ada komunitas mobil Toyota apa, komunitas Mitsubishi apa. Di situ dibuat macam-macam itu, nanti kalau beli tipe ini bisa dimodifikasi begini, kelemahannya di sini, kelebihannya di sini, itu ada. Kemudian akhirnya calon konsumen ini sudah memiliki wawasan yang cukup lengkap, barulah dia pergi ke social commerce atau e-commerce untuk membeli produknya, itu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya sempat diskusi dengan Pak Rizky. Pak, kalau ibu-ibu jualan pada waktu arisan, itu masuk mana? Apakah masuk social commerce atau bukan? Atau ada kategori yang baru lagi nih? Gitu kan ya. Karena ini kan relatif baru ya, biasa dalam akademis itu kan begitu. Kalau ini masuk atau enggak masuk, kan biasa ya. Gitu sih Mbak kalau dari saya. Jadi bagaimana Pak? Iya. Terkait arisan tadi. Ya, kalau arisan sendiri sih pada dasarnya, kalau mungkin saya bisa bilang arisan itu social commerce yang tertua, bukan tertua ya, maksudnya tradisional. Karena walaupun nggak melibatkan online platform, tapi di sana jelas ada interaksi antar konsumen yang saling mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi ya mungkin itu bentuk awal dari social commerce. Tapi terkait dengan consumer review sendiri, ini saya bicara berdasarkan hasil penelitian. Jadi consumer review itu peranannya sangat penting terhadap penjualan sebuah produk, terutama di online platform ya. Beberapa penelitian itu mengatakan bahwa lebih dari 75% konsumen itu percaya sebuah produk apabila sudah ada reviewnya. Kalian sendiri pasti merasakan, kalau ada produk yang dijual oleh dua seller, produknya sama persis identik, kalian pasti memilih produk yang dijual oleh seller yang sudah memiliki review dan sebagainya. Bahkan satu review itu sudah bernilai luar biasa jika dikonvert ke dalam sales dibandingkan produk yang sama sekali tidak punya review. Nah, sebenarnya ini pembahasan mengenai consumer review juga panjang, terkait misalnya dengan kenapa kok butuh ada rating dan description dalam review. Kenapa nggak cukup hanya description aja? Kenapa harus, atau nggak cukup ratingnya aja? Kenapa harus dua-duanya misalnya? Kemudian gimana kalau
siapa sih sebenarnya orang-orang yang mereview aja. Ini menarik karena mereview itu atau behavior dalam mereview seorang pembeli itu ini mengikuti karakter dasar manusia yang namanya kalau bahasa Yunani homo reciprocus, atau dalam kasarnya seseorang itu akan melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang dia terima. Jadi kalau diperhatikan di review, yang banyak konsumen yang banyak mereview adalah either dia yang sangat puas dengan produknya atau dia yang sangat tidak puas dengan produknya. Yang tengah-tengah biasanya jarang. Nah ini yang kalau mungkin sekarang sudah oh iya ya, dicek-cek, oh iya. Jadi sebenarnya kita banyak-banyakan aja, yang banyak-banyakan di sisi kanan atau di sisi kiri. Mungkin itu kalau saya sendiri sih tipe orang yang jarang memberi review tapi sangat bergantung pada review seseorang. Baik, betul. Mungkin saya hampir sama kayak Bapak juga. Saya jarang memberi review tapi sangat bergantung pada review dari orang-orang. Mungkin kalau tadi kan Bapak udah menyebutkan banyak aspek-aspek dari social commerce itu sendiri nih. Mungkin kalau dari logistik dan supply chain manajemennya, nah kan kita dari LSCM Podcast nih, nggak afdol kalau kita nggak bahas terkait logistik dan supply chain manajemennya. Mungkin kalau menurut Pak Dodi dan Pak Rizky, apa sih aspek-aspek logistik supply manajemen yang ada di dalam social commerce? Ya mungkin saya berangkat dari tadi ya case yang TikTok tadi misalnya. Ketika TikTok ditutup misalnya kemarin itu kan banyak usaha yang terdampak. Usaha yang terdampak ini nggak cuman dia yang berjualan aja, dia si seller yang berjualan aja, tetapi perusahaan logistik, perusahaan kurir yang terlibat di dalamnya itu juga punya dampak yang besar. Nah ini kan sebenarnya kita nggak bisa melihat sebuah permasalahan dalam hal ini, kita ambil case TikTok yang ditutup itu ya. Kita nggak bisa melihat permasalahan ini terkotak-kotak hanya pada seller online dan seller, misalnya seller tradisional. Karena yang terlibat di dalamnya banyak, misalnya tadi sisi kurir dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya satu jenis produk UMKM, misalnya produk lokal, dia dijual oleh multi seller di dalam Tokopedia atau di TikTok. Nah ini kan proses perputarannya panjang, melibatkan banyak entitas di dalam rantai pasar itu, sehingga social commerce dan logistik supply chain management hubungannya sangat kuat. Kalau dari Pak Dodi, apakah ada tambahan terkait dari logistik supply chain management yang ada di dalam social commerce? Mungkin biasanya ada dari manajemen persediaan atau dari logistiknya tadi, atau mungkin strategi-strategi lainnya yang biasa digunakan di social commerce ini? Ya, kalau kita Mbak, kembali ke kasus Tanah Abang, itu ada yang menarik soal perpindahan konsumen. Jadi ada pendapat yang menarik di kasus Tanah Abang jadi sepi ketika ada TikTok itu. Ada pendapat yang mengatakan begini, Mbak, waktu itu, bahwa konsumen Tanah Abang itu sebenarnya bukan konsumen akhir. Jadi di Tanah Abang itu mereka belanja, dijual di TikTok. Gitu ya. Jadi di Tanah Abang itu waktu kasus itu yang sepi itu nggak semua, bahwa tetap banyak yang tetap laku, tetapi polanya berubah. Gitu ya. Jadi belanja di Tanah Abang tetap beli, tetapi jualannya lewat TikTok. Gitu ya. Itu satu itu. Terus yang kedua, ada yang menarik itu akhirnya begini, yang men-trigger permintaan itu menjadi ada lagi faktor yang perlu dipertimbangkan di social commerce. Misalkan begini, ketika saya curi dengar kayak ada live di Facebook atau TikTok itu begini, bunda-bunda pelanggan itu nanya ke penjualnya, "Bun, kapan live lagi?" Gitu kan. Artinya lonjakan permintaan itu akan terjadi ketika live lagi itu. Iya kan? Jadi misalnya hari ini live, nanti seminggu lagi live. Lonjakan permintaan itu terjadinya di saat live itu. Padahal sebenarnya kalau kita awalnya ya, kalau kita meng-forecast demand gitu kan, kita mengidentifikasi yang men-trigger permintaan ini apa, kebutuhan apa, motif apa. Ini ada tambahan satu motif lagi ini. Kapan toko langganannya itu live lagi? Iya, gitu. Gitu sih dari saya Mbak ya, yang mungkin hal unik yang ada di social commerce. Baik, mungkin sedikit keluar dari logistik supply chain nih. Kan tadi ada strategi terkait permintaan. Mungkin kalau dari strategi pemasaran nih, kan di social commerce ini juga cukup
dipegang andil oleh strategi pemasaran karena menggunakan sosial media gitu kan Pak. Nah, sejauh yang saya ketahui nih Pak, bahwa sering sekali saya mungkin generasi milenial sekarang itu ketika membeli barang itu tadi seperti yang Bapak bilang berdasarkan referensi orang lain. Mungkin tadi kita agak balik lagi nih Pak, terkait referensi orang lain. Zaman sekarang itu ada istilah influencer. Nah, menurut Bapak-bapak nih, kan influencer tuh ada banyak jenis ya, ada influencer skincare mungkin, influencer olahraga, influencer otomotif tadi. Nah, menurut Pak Dodi dan Pak Rizky, eksistensi dari influencer di social commerce ini itu seperti apa? Apakah sepenting itu? Atau buruk? Ke arah seperti mana influencer di social commerce ini? Jadi saya ambil case atau praktek yang sekarang banyak dilakukan di berbagai platform, yaitu live stream misalnya. Live stream itu bisa melibatkan influencer atau bahasanya KOL, Key Opinion Leaders. Bisa yang jualan itu merchantnya sendiri misalnya, orang yang punya merchantnya sendiri. Apa sih bedanya? Kemudian nanti ada juga turun ke bawahnya kalau mereview produk atau produk review menggunakan si KOL tadi atau yang sellernya yang jual. Ini sebenarnya cuma beda format, yang satu video, yang satu live stream. Jadi kalau orang itu melihat live stream atau video itu dari KOL, itu yang mereka cari adalah expertise-nya. Jadi di mata konsumen ya, di perspektif konsumen yang dicari adalah expertise dari si KOL itu tadi. Tapi di banyak literatur juga mengatakan bahwa nggak selalu opini dari KOL itu bisa menandingi opini dari produk review dari peers. Makanya di situ ada kolom. Kenapa? Karena di KOL itu konsumen mindsetnya adalah KOL ini mungkin dia dibayar untuk memasarkan si produk ini, sehingga yang absen adalah kepercayaan dari konsumen bahwa hasil review ini adalah hasil review yang honest, hasil review yang jujur. Sementara kalau kita lihat dari misalnya kolom review, itu kan yang nulis adalah peersnya sendiri atau sesama konsumen. Nah, ini lebih dipercaya sebagai hasil opini yang akurat. Nah, jadi kuncinya adalah kalau ingin memasarkan produk itu memanfaatkan expertise, artinya expertise itu artinya konsumen itu kurang lebih sudah teredukasi tentang produknya, kemudian ingin membandingkan dan sebagainya. Ini hal-hal yang ke intangible, harus dirasakan dahulu sebelum kita bisa menentukan dari situ. Baju, kemudian make up, itu kan orang harus pakai dulu supaya tahu value-nya. Nah, ini yang bermain banyak adalah review dari sesama konsumen. Jadi kalau menurut Bapak sendiri tetap lebih penting aspek review sesama konsumen dibanding influencer? Enggak bisa dibilang gitu karena ada porsinya masing-masing. Tergantung tujuan dari pemasakannya. Berarti tergantung produknya, tergantung tujuan pemasarannya juga. Iya, bahkan beberapa platform saya kurang familiar dengan yang ada di Indonesia, itu bahkan sampai ada program namanya rebate for review. Jadi orang review itu bahkan dikasih rebate atau dikasih cashback. Itu menggambarkan segitu pentingnya review sesama konsumen. Kalau dari Pak Dodi sendiri bagaimana Pak terkait online review atau live stream atau tadi terkait influencer nih, perannya berarti kayak gimana gitu? Ya, seperti Mbak Asri ketahui juga teman-teman ya, mungkin dari mata kuliah retail SCM di kita sama-sama tahu bahwa orang beli itu ada tahapannya. Pertama, orang tidak akan beli kalau dia nggak tahu, ya. Nah, influencer itu kadang perannya itu tidak sampai ke keputusan membeli, tetapi lebih kepada ada ya produk itu.
belum beli itu tahu, oh ada ya produk itu. Nah, setelah tahu ada produk itu, mungkin nanti dia butuh, kemudian dia berdaya beli, akhirnya beli, gitu ya. Makanya kita nggak heran kenapa influencer asal pengikutnya banyak itu laku. Karena paling tidak, meskipun tidak sampai kepada transaksi, paling tidak akan menyebar informasi tentang produk itu ke banyak sekali followers, gitu ya. Itu hal yang menarik dari influencer. Kemudian yang berikutnya, kalau saya pribadi, review yang dalam tanda petik mempromosikan suatu produk, kalau saya, mungkin orang seperti saya juga cukup banyak, karena kita tahu dia itu dibayar, maka objektivitas reviewnya menjadi kurang kita percayai. Tapi kalau teman kita yang mereview, orang di e-commerce yang mereview, oh ini nggak dibayar tapi kok mereview dengan baik, ini lebih terpercaya, gitu ya. Terus isu yang disampaikan Pak Rizky tadi itu juga menarik sebenarnya, bahwa seringkali kita tuh dikasih diskon asal mau mereview, nanti dikasih bonus asalkan mereview, gitu ya. Beneran saya alami itu, Mbak. Saya beli kopi karena saya habis dari Aceh, bahwa kopi kok enak, terus beli dari kopi Aceh ya, dari toko di Aceh sana. Barang itu sampai ke saya, kok saya nggak mereview gitu ya. Dihubungi, Mbak, supaya mereview, nanti dikasih macam-macam diskon, pembelian berikutnya ditambahin, gitu ya. Jadi akhirnya kita harus semakin cerdik sih ya, mana review yang perlu kita benar-benar percaya atau tidak, gitu. Berarti dari Pak Dodi sendiri udah siap jadi influencer nih ya Pak, sepertinya. Follower saya nggak nambah-nambah, Pak. Baik Pak. Oh, mungkin kan tadi udah bahas tentang Pak Dodi sendiri udah pernah nyoba nge-review mungkin ya Pak, atau banyak konsumen-konsumen yang akhirnya menyebarkan informasi pendapat mereka ke platform social commerce ini. Nah, menurut Bapak sendiri sebenarnya aman nggak sih Pak dari kami harus menaruh pendapat kami atau informasi terkait, misal kami mencoba baju gitu kan, berarti kami harus mengirim foto ke platform tersebut. Apakah sebenarnya data dari pengguna tersebut tuh aman atau tidak ya Pak? Bapak sendiri. Nah itu ya, kita dapat paket gitu, kadang kita difoto ya, paket difoto, terus kemudian nanti tidak akan diganti kalau tidak ada video unboxingnya, gitu kan ya, terus macam-macam. Terus akhirnya saya itu pada kesimpulan gini ya, kita tidak bisa menghindar, sulit sekali kita untuk merahasiakan foto kita di era sekarang, gitu ya. Coba misalkan kita nggak mau deh transaksi pakai e-commerce, karena e-commerce di foto-foto, di video-video, hampir tidak mungkin, gitu ya. Ya itu mungkin jadi regulasi yang perlu dipertimbangkan ya. Misalkan nanti datanya itu harus mengalir, dikelola oleh lembaga tertentu, ada audit berkala dan seterusnya. Belum ada sepertinya ya regulasi tentang itu ya. Mungkin kalau dari Bapak berarti terkait social commerce atau e-commerce ini berarti cukup banyak dampak negatifnya juga ya Pak terkait data pengguna tersebut, atau ada dampak negatif lain terkait selain keamanan yang akan mempengaruhi pengaturan dari social commerce ini? Terkait tadi Bapak mungkin bilang nyebut regulasi di social commerce-nya, apakah ada hal-hal lain yang menurut Bapak tuh perlu diregulasi tapi belum ada regulasinya mungkin Pak, dari social commerce atau e-commerce? Mungkin dari Pak Rizky juga ada pendapat lain Pak? Iya, jadi data privacy ini sebetulnya bukan hanya masalahnya social commerce. Segala aktivitas yang menggunakan elektronik itu pasti akan rawan terhadap masalah data privacy, terutama spesifiknya di e-commerce lah secara umum bicara. Dengan konsumen itu lakukan transaksi setelah mereka login, itu artinya mereka rela informasi mereka di-share kepada si platform. Itu aja dulu kita. Selama pembeliannya itu nggak di-set dalam mode incognito ya, tanpa kita melakukan login terlebih dahulu, itu pasti data kita sudah terkirim ke sana. Nah, sekarang pertanyaannya apakah itu berbahaya? Jawabannya sebetulnya kita
tergantung kepada orang masing-masing, karena kita melakukan login itu juga di perspektif konsumen juga ada manfaatnya. Dan misalnya kita mendapatkan marketing atau pengiklanan produk yang sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini kan memudahkan konsumen dalam melakukan pencarian produk. Tapi beberapa konsumen yang lain mungkin nggak suka, bilang kok saya seperti diawasi terus, kok sampai si platform ini tahu apa yang mau saya cari. Ini kan buat beberapa konsumen kan menakutkan. Bahkan di Amerika ada kasus yang mana si konsumen ini mengajukan ke banding gitu ya, ke hakim bahwa kok dia saat membeli sebuah produk dalam mode incognito harganya lebih murah dibanding dia beli produk saat dia sign in. Nah, ini kan jadi belajar, mungkin di Indonesia belum sampai sana ya, yang dimaksud praktek personalized pricing. Jadi setiap orang punya harga yang berbeda-beda walaupun barangnya sama dari seller yang sama. Dan di Amerika nggak dimenangkan gugatan ini, jadi artinya itu pun legal. Nah, ini yang harus juga diperhatikan, bahwa sebenarnya perlu nggak sih kita melakukan sharing informasi seperti kita seperti apakah itu worth? Itu jawabannya akan kembali konsumen per konsumen. Mungkin kalau ditarik kesimpulannya sedikit terkait regulasinya nih, berarti menurut Bapak regulasi pemerintah Indonesia yang sudah ada ataupun yang belum ada terkait social commerce ini bagaimana? Apakah perlu dikembangkan atau perlu disosialisasikan kembali agar orang-orang lebih waspada, atau kami harus mencari tahu sendiri mungkin ya, oh berarti regulasinya itu masih kurang atau bagaimana? Mungkin pendapat dari Pak Dodi atau Pak Rizky terkait regulasi di Indonesia terkait social commerce bagaimana? Iya, regulasi itu sulit mengembangkannya, lama ya, karena harus mengantisipasi semua kemungkinan yang kadang kita itu nggak kepikiran gitu ya. Modusnya macam-macam, jadi misalkan kayak hak menggunakan data konsumen, gitu ya. Tahu-tahu misalkan kita ditelepon sana sini, dapat informasi dari mana, gitu. Misalkan kalau kita belanja di e-commerce, termasuk social commerce tentunya, itu kan nomor telepon kita, alamat detail kita, jam berapa kita bisa menerima paket, artinya kita di rumah jam berapa, ada semua kan itu ya, ada semua. Nah, data ini mau dipakai apa, regulasi mungkin juga belum ada dari segi konsumen. Terus dari segi penjual juga begitu. Mbak Asri dan teman-teman pasti sudah sering lihat video yang viral, orang yang salah paham tentang skema COD misalkan, ya kan, COD terus konsumennya marah-marah, yang dirugikan siapa? Toko rugi, kurir rugi, terus konsumennya mungkin rugi secara emosi mungkin ya. Iya kan, sering itu kan belum, apakah praktek seperti itu dibolehkan atau enggak? Pasti jawabannya enggak tahu, regulasinya enggak ada. Katanya sesuatu yang tidak diatur itu artinya boleh, itu kan ya, prinsip hukum gitu katanya kan. Nah, kalau regulasi itu pertama lama Mbak biasanya memprosesnya, karena harus mempertimbangkan kepentingan dan concern berbagai pihak. Misalkan kita yang pengguna APBN gitu kan, anggaran dari pemerintah misalkan ya di kampus gitu, kadang kita kok merasa aturannya kok begini banget gitu. Kita berkomentar begitu karena kita orang baik, tidak kepikiran bakal ngakalin seperti itu. Tapi di luar kampus sana, bukan yang di sini, itu ada, saking kreatifnya itu bisa dana itu digini-ginikan. Nah, regulasi itu harus dikembangkan untuk mencegah itu terjadi, sehingga orang yang baik pun harus mengerjakan administrasi yang detail dan lengkap, gitu ya. Kalau ini dilonggarkan, oh nanti di sana macam-macam. Kalau diketatin, nah itu contoh salah satu bahwa regulasi itu memang tidak mudah, ya, tidak mudah. Ya di acara kita ini nanti kan ini berbagai pihak nih, ada pelaku, ada peneliti, ada regulator, gitu ya, sama-sama punya konsep, punya ketidaktahuannya sendiri-sendiri, gitu ya. Pebisnis ada hal yang dia tidak ketahui, regulator juga begitu. Oh ternyata bisnisnya begini, akademisi juga begitu. Kalau nanti kumpul jadi satu dalam satu acara, ya semoga nanti bisa apa ya, meramu lah
berbagai kemungkinan ide-ide yang perlu diatur dan mana yang tidak perlu diatur. Gitu, Mbak. Tadi udah sedikit di-spill ya sama Bapaknya, tapi mungkin kita balik lagi ke pendapat dari Pak Rizky mungkin ya Pak terkait regulasi tadi, atau mungkin terkait kesadaran dari masyarakat sendiri dari social commerce ini. Mungkin di luar dari regulasi, apakah masyarakat ini benar-benar paham bahwa social commerce itu ada TikTok Shop, ada Instagram Store, atau apakah masyarakat tuh sadar bahwa social commerce itu tidak sepenuhnya menguntungkan untuk setiap pihak? Karena kan tadi ada beberapa, seperti di Tanah Abang tadi, mungkin ada beberapa yang dirugikan. Jadi menurut Pak Rizky atau Pak Dodi juga nanti kalau mau tambahin, sebenarnya kesadaran masyarakat terkait social commerce dari segala aspeknya itu bagaimana? Iya, kalau kesadaran masyarakat terkait social commerce, saya yakin bahwa konsumen pun sudah paham praktek-praktek social commerce walaupun dia nggak paham ini itu social commerce. Jadi misalnya kayak istri saya itu konsumennya Shopee Live, udah masuk dalam tahap nonton live stream shopping itu bukan untuk belanja tapi untuk fun. Jadi sama Pak. Ini kan sudah populasi yang berbeda ya. Artinya mereka itu sebenarnya paham tentang praktek-praktek social commerce, praktek-praktek bahwa melihat review itu penting, melihat pendapat influencer itu penting, walaupun mereka nggak tahu ini itu praktek social commerce. Kemudian untuk dalam perspektif yang lebih luas, misalnya melibatkan banyak entitas, kemudian regulasi di sini akan merugikan yang sini, regulasi di sini merugikan yang sana. Itu mungkin dari mata konsumen umum nggak melihat sejauh itu ya, nggak melihat sejauh itu. Yang dia rasakan adalah di mata dia sebagai konsumen. Pun begitu, saya yakin untuk seller-seller yang umum juga dia nggak memperhatikan hal sana. Seller pun hanya memperhatikan dari perspektif dia sendiri. Maka sangat penting buat kita, terutama akademisi, kemudian industri-industri terkait untuk belajar bahwa keputusan ini itu terkait dengan ini ya, regulasi ini melibatkan banyak pihak yang harus dibuat regulasinya itu secara menyeluruh, kemudian menggandeng kepentingan banyak pihak sehingga outputnya juga akan baik. Mungkin kalau dari Pak Dodi, apakah ada tanggapan terkait kesadaran masyarakat nih Pak? Iya, tadi itu hiburan, menonton orang belanja itu hiburan ya. Kadang handphonenya itu dinyalakan, itu melihat orang tawar-tawaran, dengarkan orang rebutan barang, terus menarik juga, Mbak. Lama-lama saya juga terhibur ya mendengarkan begitu. Antar channel yang jualan itu di Shopee Live, di TikTok Live, Facebook Live itu, antar penjual itu punya karakteristik, entah dibuat atau enggak ya. Tapi mereka tuh unik-unik, menarik cara jualan. Terus ada yang menarik misalkan begini ya, antara penjual dan si pembeli itu kayak ada ikatan apa ya, sudah sering ya, karena sering ngikuti, sering berinteraksi, kayak temen gitu loh antar ini. Barang yang itu ada lagi dan macam-macam itu, tidak hanya sekedar belanjanya yang diobrolkan, keluarga diomongin, kadang nyerempet-nyerempet pilpres, terus macam-macam. Jadi kayak apa ya, mereka tuh kayak punya komunitas, ada yang jualan, ada yang beli, ada yang lihat tok gitu ya, terus ada yang dengerin gitu, nanti ada suara-suara menarik, lagi barangnya bagus-bagus, lihat gitu ya. Jadi unik ya Mbak, unik, hal baru sih, sedang berkembang sepertinya ya. Jadi kalau menurut Pak Dodi sama Pak Rizky sendiri, ini kesadaran masyarakat ya ikut berkembang aja sebagaimana social commerce itu berkembang ya. Mungkin sedikit terakhir mendengar penjelasan Pak Dodi dan Pak Rizky tadi membuat kami semua mungkin dari pendengar juga itu jadi tahu bahwa social commerce ini sangat menarik untuk dipelajari gitu ya Pak, karena banyak keunikan-keunikan dari social commerce ya, dari fitur-fiturnya, platformnya sendiri, dan kebiasaan penjual dan pembelinya itu mungkin. Nah, mendengarkan penjelasan dari Pak Dodi dan Pak Rizky
Tadi mungkin di sini dapat dikatakan bahwa isu social commerce atau ruang lingkup social commerce ini sangat menarik ya untuk dipelajari lebih dalam, baik dari logistik atau supply chain-nya sendiri atau strategi-strategi marketing dan strategi-strategi lainnya yang belum sempat disebutkan ya Pak. Dan apakah karena itu alasannya Pak, akhirnya LSCAM 2024 ini membawakan topik social commerce? Bagaimana Pak? Ya, sebenarnya LSCAM ini yang tahun ini itu merupakan LSCAM yang ke-8, sudah 8 tahun ya, jadi bukan acara baru, ini juga bukan acara yang sifatnya coba-coba. Kami sudah cukup berpengalaman menjalankan acara ini. Jadi prinsip utama acara ini sebenarnya adalah satu, yang kita bahas itu adalah selalu topik yang baru. Karena topik yang baru biasanya informasi belum lengkap, keilmuan juga belum lengkap, yang praktek bisnis pun juga belum lengkap pengalaman maupun ilmunya gitu ya, sehingga LSCAM ini sebenarnya mewadahi kita semua. Ada 3 unsur utama, ada akademisi, ada praktisi, kemudian juga ada regulator dari pemerintah. Pemerintah misalkan kalau mau membuat regulasi tentang social commerce juga belum akan sudah memahami sepenuhnya. Akademisi ketika mau meneliti, membahas tentang tren social commerce ini juga belum memiliki keilmuan yang lengkap. Praktisi juga begitu, ada banyak yang baru terjun, sehingga ini acara yang mewadahi semua unsur itu untuk saling sharing, sehingga nanti akan menghasilkan beberapa poin yang bermanfaat baik bagi akademisi, pemerintah maupun praktisi bisnis, gitu ya. Mungkin Pak Rizky bisa Jadi LSCAM sendiri secara tradisi ini membawa semangat camp atau berkumpul. Jadi jangan dibayangkan bahwa LSCAM ini seperti duduk mendengarkan kuliah di kelas gitu ya, karena acara LSCAM ini walaupun kita sama-sama belajar tapi dibawakan dengan vibes yang fun. Jadi kita sama-sama bersenang-senang sambil belajar. Jadi sangat disarankan untuk mendaftar dengan membawa teman-teman, mungkin untuk mahasiswa bisa membawa teman-temannya untuk mengikuti bersama-sama, untuk praktisi di dunia industri yang terkait misalnya. Bisa juga membawa rekan-rekannya untuk sama-sama belajar di LSCAM dengan bersenang-senang. Karena kita nggak cuma ada di seminar, tapi kita juga ada kunjungan ke industri dan sebagainya. Jadi harus datang. Betul. Nah, maka dari itu pendengar setia LSCAM Podcast tidak perlu khawatir karena kami dari Laboratorium LSCM ITS akan menyediakan wadah bagi teman-teman melalui acara tahunan kami, yaitu apa Pak tadi? LSCAM tahun 2024 akan membawakan tema Managing Social Commerce Beyond Likes, Follows, and Endorses, dan terbuka untuk umum mulai dari mahasiswa, praktisi, akademisi, hingga publik. Dan jadi jangan lupa pantau terus sosial media kami untuk mendapatkan update lebih lanjut terkait laboratorium dan acara kami. Pertama bisa dilihat di Instagram kami ada @lscmlab dan @lscam_ITS, dan beberapa sosial media lainnya seperti LinkedIn, Line atau WA akan tertera di bawah sini atau di description box. Dan tentunya jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe di channel YouTube kami @LSCM Laboratory.